Dan di Turki itu pernikahan itu yang tercatat hanya satu, hanya boleh menjadi monogami ya, hanya monogami ya. Kita boleh menikah dengan 2 perempuan. Kalau di Indonesia kan bisa ya istilahnya. Kalau di Turki enggak gitu. Jadi itu yang kata Nia sampaikan, betul-betul cek statusnya itu. Jadi setelah terjadi pernikahan nanti tinggal datang ke Turki gitu ya. Kemudian tinggal di tempat tinggal yang disediakan suami, rumah sudah disediakan, misalnya boleh menyewa atau tinggal dengan keluarganya atau apapun sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Itu harus mendaftarkan pernikahannya di kedua negara. Jadi kalau nikahnya di Turki didaftarkan ke KBRI. Kalau nikahnya di Indonesia, begitu datang ke sini daftarkan juga di KBRI gitu, di Turki, di Kementerian Turki untuk mendapatkan namanya istilahnya buku pernikahan, aile cüzdanı untuk dapat gitu ya. Dan setelah itu jangan lupa mengurus ikamet alias izin tinggal. Nah ini penting banget karena ada beberapa anggota-anggota GIA itu yang juga melaporkan, aduh ikamet saya belum diurus, suami saya nggak punya uang, ada yang ngomong gitu juga. Lah dulunya gimana gitu kan ya, kan harusnya perjanjian sebelumnya tuh gimana, kok berani bawa orang tapi nggak berani bayarin, itu kan aneh menurut saya gitu kan. Nah terus ada yang tunda-tunda nggak usah bikin gimana segala macam, ini jangan gitu, jangan sampai belum ada ikamet terus terlanjur hamil, belum mendaftarkan pernikahan terlanjur hamil, ini tuh nanti akan susah sekali ngurusnya gitu ya. Kemudian ketiga harus memperdalam bahasa Turki karena kita perempuan yang tinggal di sini, kita harus belajar gitu bahasa Turki. Saya kenal beberapa orang gelin-gelin Indonesia yang sudah tinggal puluhan tahun di sini tetap juga nggak bisa bahasa Turki. Itu ada. Itu jadi kesusahan gitu kan, dia nggak bisa bekerja di sini. Ya mau bekerja kan susah gitu. Kalau kamu punya pengalaman, punya keahlian, kalau bisa bekerja dan diperbolehkan bekerja, kenapa enggak gitu kan? Untuk bekerja di Turki sebetulnya nggak susah asal punya kemauan itu, dimanapun juga begitu gitu ya. Jadi belajar bahasa Turkinya, kemudian perdalam untuk mempelajari kebudayaan, adat, kebiasaan pasangan, keluarga dan masyarakat di Turki. Karena tinggal di kota Ankara misalnya, tinggal di Istanbul atau tinggal di daerah yang di Kars, di Van itu beda, adat istiadatnya tuh beda gitu. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat luas itu juga beda-beda. Jadi ada masing-masing perbedaannya. Kemudian mempelajari cara ini masak makanan Turki, terutama kesukaan suami dan keluarganya. Karena orang Turki itu seneng ngumpul, Mas. Kalau udah ngumpul sama keluarga itu gitu, rata-rata gelinnya yang kebagian untuk masak, gelinnya yang kebagian untuk menghidangkan makanan, menghidangkan minuman gitu. Karena kan istilahnya, apalagi kalau gelin yang ini yang normal aja ya di Turki tuh gelin pasti yang kedapatan porsi lebih banyak untuk melayani keluarga gitu. Apalagi gelin orang asing, mereka kan ingin lihat, aduh gelin saya orang asing ini bisa nggak sih kira-kira suruh bikin kopi Turki gitu misalnya, bisa sih bikin teh gitu, bisa nggak sih masak ini gitu. Nah itu harus benar-benar dipelajari, jangan cuma ya udah duduk-duduk aja itu segala macem lah gitu ya, jangan. Jadi harus banyak belajar baru dan usahakan baik dalam pengerjaannya gitu, hasilnya juga baik gitu. Jadi nanti bisa jadi kesayangan, istilahnya kesayangan mertua gitu kan ya. Dan hidup kita kalau udah jadi kesayangan kan pasti enak gitu kan ya. Apa aja dikasih, apa aja diturutin gitu. Kemudian bila tinggal dengan keluarga suami itu mempersiapkan diri untuk menjadi tadi ya, menjadi menantu idaman gitu istilahnya. Ya kita di Indonesia kalau menikah dengan orang Indonesia tinggal sama mertua aja juga pasti kan ada awalnya perbedaan apa segala macam. Tapi kan kalau dengan berjalannya waktu, kalau kita mau sabar belajar, pasti nanti kan menemui titik terang dan bisa hidup secara harmonis gitu kan ya. Itu asal ada kemauan dari kita. Kemudian buat yang sudah menikah agak lama gitu ya, itu harus pikirkan juga kemungkinan untuk perubahan warga negaraan. Saya sudah merubah warga negara karena juga pekerjaan suami saya yang diplomat. Jadi untuk saya tetap memegang warga negara Indonesia dan mengikuti pekerjaan suami saya untuk tinggal di luar negeri misalnya, itu akan kesulitan sekali.
saya banyak mendapatkan kesulitan kalau saya tetap harus mempertahankan kewarganegaraan saya gitu kan ya. Tapi mungkin untuk yang tetap tinggal di Turki juga harus dipikirkan, karena misalnya gini, pemikiran pertama adalah kira-kira nanti waktu tua kita mau habiskan di mana? Mau di Turki atau mau di Indonesia? Kalau ada pemikiran untuk nanti akan hari tua menghabiskan pensiun di Indonesia, jangan dilepasin warga negaranya kita. Karena nanti kita masih punya kesempatan untuk membeli properti misalnya, untuk hidup lebih lama di Indonesia. Tapi kalau udah lepas sama sekali kan udah nggak bisa, kita nggak punya gitu ya keistimewaan itu. Nah kalau misalnya tetap mau tinggal di Turki, masa tua nanti kayaknya enggak deh di Turki aja, ya kalau menurut saya lebih baik mengajukan diri perubahan menjadi warga negara Turki. Karena dengan mengajukan diri warga negara Turki, kita mendapatkan keuntungan-keuntungan sebagai warga negara, ya kan? Mendapatkan asuransi kesehatan, mendapatkan istilahnya, ada lagi keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Itulah salah satunya yang bisa saya ingat ya. Nah, itu dipikirkan matang-matang. Nah, itu sih yang selama pernikahan rata-rata. Jadi gini, kalau di Turki itu, jadi kan peta Turki itu kan gini ya, panjang ya. Turki itu dibagi antara Anadolu dan İç Anadolu dan Dış Anadolu. Jadi Anadolu di dalam, tengah, dan Anadolu di luar gitu. Anadolu dalam itu dari Ankara ke kiri Istanbul. Jadi rata-rata orang-orang Turki yang tinggal di Ankara, di sekitar Ankara sampai Istanbul itu, dia lebih bergaya pemikiran Eropa. Orang-orangnya lebih open minded, lebih banyak toleransinya banyak, lebih banyak menerima dengan hal-hal baru, lebih banyak istilahnya apa ya, lebih modern. Saya nggak mau bilang lebih modern ya, maksudnya nggak mau mengeneralisasi, tapi lebih istilahnya lebih toleransi ya, mungkin saya bisa bilang begitu, lebih toleransi gitu. Sedangkan kalau orang-orang Turki yang tinggal dari Ankara ke kanan, istilahnya lebih ke dekat perbatasan Irak, Iran, negara-negara Saudi Arabia, itu mereka lebih konservatif, agamanya lebih kuat, lebih konservatif, agak lebih kuat, tingkat toleransinya lebih sedikit rendah gitu ya, kalau bisa dibilang, lebih susah menerima perbedaan itu. Jadi itu juga harus salah satu kriteria yang bisa dipikirkan untuk mendapat mencari calon pasangan. Ditanya dari Turkinya sebelah mana gitu ya. Nah, kalau udah dapet yang Turkinya yang sebelah agak menjorok ke daerah-daerah yang perbatasan Arab itu, nah itu harus bersiap-siap dengan karakter orang-orang di situ gitu. Kalau Nia suaminya dari mana ya? Dari Ankara, memang asli Ankara. Nah, saya kenal dengan karena Nia kan YouTuber ya, jadi kalau teman-temannya lihat ini, Nia tuh punya kanal YouTuber yang juga cerita tentang kehidupan dia di Turki. Jadi kalau saya nonton itu emang keluarganya tuh ini banget gitu, maksudnya sama seperti keluarga suami saya gitu ya, terbuka, mau mencoba segala perbedaan, mencoba hal yang baru gitu ya, sangat istilahnya sangat open minded gitu ya. Nah, ada juga cerita-cerita yang gelin-gelin yang punya pasangan yang berasal dari sana itu mengalami banyak kesusahan, nggak bisa, misalnya nggak boleh diperbolehkan keluar rumah, harus sama suami. Iya, harus sama suami. Yang belanja juga suami, nggak bisa dia sendiri gitu. Itu ada. Kemudian nggak boleh sering-sering ketemu dengan teman-teman, itu ada juga. Iya, jadi begitu dikekang gitu. Kan sedih ya, kalau di Indonesia kamu hidupnya bebas, kenapa di sini mau dikekang gitu. Nah, ini yang harus diomongin dari awal tuh, harus gitu. Ada lagi nggak ini yang mau ditambahkan selama pernikahan, apa yang berbeda gitu, apa yang harus diperhatikan? Selama pernikahan ya, kayaknya udah lengkap banget deh dari Kendra. Aku juga masih 2 tahun di sini, jadi kayak masih indah-indahnya gitu ya, teh. Ini pasangan baru, beda sama yang udah uzur ini ya. Oke, baik. Itu sangat sangat mencerahkan ya Bu Indri dan Mbak Nia, tadi cerita-cerita dari Bu Indri dan Mbak Nia bagaimana menjalani pernikahan dengan orang Turki gitu, bahwa kita juga harus mau belajar gitu ya akan kebudayaan suami atau di sini gitu, atau juga bagaimana budaya mengumpul dengan keluarga itu juga salah satu yang jadi budaya utama. Jadi kita juga harus blend in gitu ya dengan kehidupan masing-masing keluarga di sini gitu.
Ada lagi Bu Indri mungkin, nah ini tadi kan Bu Indri ada tiga part ya. Tadi sebelum itu kita harus cek latar belakang, background, tadi Mbaknya juga extra effort karena kenalannya online gitu ya, jangan sampai kalau kata anak sekarang tuh zong gitu ya. Online tapi kita zong gitu kita yang kecewa gitu. Nah, untuk berarti setelah pernikahan ya Bu Indri ya, sekarang Pak. Iya, kalau setelah pernikahan artinya perceraian, bila terjadi perceraian. Ini sekarang beda lagi. Sekarang masih warga negara Indonesia atau warga Turki gitu ya. Tapi intinya adalah, misalnya apa penyebab perceraian itu, gitu ya. Apakah perceraian itu terjadi secara baik-baik atau tidak? Apakah ada KDRT atau tidak? Nah, ini kalau ada yang KDRT itu, pesan saya adalah jangan lupa mengabadikan semua bukti-bukti KDRT-nya. Nah, kalau sudah tidak bisa ditoleransi lagi, harus dilaporkan ke polisi gitu ya. Setelah ada pelaporan dari polisi, baru nanti KBRI bisa ikut membantu. Itu yang setahu saya. Ya, jadi itu penting sekali. Kemudian hak asuh anak. Nah, ini hak asuh anak itu jadi nanti akan istilahnya apakah masih warga negara Turki atau tidak warga negara Turki. Karena bukan warga negara, masih warga negara Indonesia, paling kan pasti kan istri pasti akan pulang ya ke Indonesia gitu, mungkin kemungkinan besar setelah terjadinya perceraian. Dan anak-anak gimana kasusnya? Kalau di Turki itu biasanya kemungkinan, nggak tahu deh, Mas Ondi bisa bantu membetulkan atau mengoreksi. Kalau di Turki itu anak dari warga negara Turki itu tidak boleh keluar Turki kalau di bawah 18 tahun. Itu setahu saya. Jadi kalau terjadi perceraian dan anaknya masih sebelum usia 18 tahun, itu tidak boleh dibawa keluar dari Turki tanpa persetujuan ayahnya. Kalau ayahnya tidak kasih, gitu ya, misalnya oke, bercerai, tapi tidak kasih anaknya keluar, ya harus tetap di Turki. Nah, kalau harus tetap di Turki berarti mantan istri bagaimana? Gitu. Kitanya bagaimana? Apakah kita juga tetap di sini atau kita pulang ke Indonesia? Berarti kalau pulang ke Indonesia berarti harus jauh dari anak. Itu kan jadi pemikiran. Kemudian harta gono gini, itu juga sama lah, di semua negara pasti ada. Kemudian kalau bisa terjadi perceraian itu upayakan dengan cara yang damai gitu. Jangan ada istilahnya yang tidak baik lah gitu ya. Jadi nanti kalau ada perceraian yang tidak bersahabat itu kasihan anak, kasihan juga kondisi ya keduanya gitu ya, kedua keluarganya. Itu aja sih kalau setelah perceraian, itu aja yang saya mau sampaikan sih. Tapi semoga amit-amit Bu ya. Iya, amit-amit. Semoga pernikahannya langgeng dan bahagia gitu. Tadi menarik sekali Bu Indri. Lalu Mbak Nia ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Saya mau tambahkan, bagi teman-teman yang baru gabung, kan nih mungkin banyak nih yang DM tentang menikah dengan orang Turki, tips dan trik gimana. Pertama, jangan lupa kalau yang lewat online tadi, cek di Kedutaan Turki di Jakarta tentang identitas calon suami kamu. Jadi selama kenalan tuh minta foto identitas KTP, paspor, dan lain-lain, sampai ke orang tuanya juga kalau bisa. Harus bisa pokoknya. Dan yang kedua, calon suami itu harus datang dulu ke Indonesia untuk menemui keluarga kalian. Kita bisa tahu karakter aslinya seperti apa, niatnya seperti apa, dan keluarga kita juga bisa menilai. Ada juga nih Mas yang curhat gitu. Dia alasannya nggak ada biaya, susah, tiket Indonesia mahal. Ya harus berusaha dong kan. Ya. Kalau mau memperjuangkan kita bisa melihat salah satu perjuangannya ya dari itu, harus beli tiket ya, nabung walaupun setahun 2 tahun nggak apa-apa, ditunggu asal ada kemauan untuk nabung untuk datang menemui keluarga kita terlebih dahulu. Jangan asal menikah dulu karena alasan calon suami nggak ada biaya nih, kasihan gitu. Jangan, kalau bisa ya harus diperjuangkan gitu. Iya, itu justru jadi satu pertanyaan ya Nia ya. Kalau datang aja nggak punya biaya, nanti ngebiayai hidup kita itu gimana juga? Itu kan pertanyaan ya. Ya enggak? Iya. Ini bukan masalah materialistis gitu. Kalau bilang, kok materialistis? Enggak loh. Enggak, ini bukan sesuatu yang materialistis, karena penting sekali, benar kata dia, untuk bertemu keluarga di Indonesia. Karena kita perempuan, kita harus menjaga kehormatan kita dong, ya kan? Kita punya bukan gengsi ya itu kehormatan. Jadi harus dihargai kehormatan kita, bahwa laki-laki yang harus meminta ke perempuan, bukan perempuan yang tiba-tiba datang ke sana ke Turki terus langsung nikah. Enggak kan? Itu betul katanya. Terus lanjutnya.
Lanjut setelah itu bicarakan tentang pernikahannya, mau nikah di Turki atau Indonesia. Tapi saran dari aku sebisa mungkin nikahnya di Indonesia, karena biar lingkungan kita tuh mau bisa ngelihat oh iya sih gini kayak gitu. Karena mikirnya seperti ini, kita bakalan selamanya gitu ikut suami kita di negara Turki bukan di Indonesia. Jadi nggak salah gitu jika kita menikahnya di Indonesia. Tapi sekarang kan banyak kasus tuh Teh, yang belum bisa masuk ke Indonesia, makanya banyak yang nikah di Turki. Kalau bisa bilang ke suaminya, ajak juga dong keluarga aku, jangan sendirian gitu nikahnya di Turki. Iya, betul. Terus di sini jangan lupa nikahnya tuh pastikan ilegal. Ada dokumennya itu legal dari pemerintah. Terus jangan lupa juga lapor diri ke KBRI. Pokoknya siapa yang masuk ke Indonesia masuk ke Turki setelah menikah itu jangan lupa lapor diri ke KBRI. Jika ada apa-apa kan jadinya KBRI bisa membantu. Seperti itu aja sih. Terima kasih banyak Mbak Nia atas tips and triknya, Bu Indri. Terima kasih banyak Bu atas tips and triknya juga yang mencerahkan sekali Bu bagi warga negara Indonesia ya, khususnya ingin menikah dengan orang Turki. Banyak hal yang harus diperhatikan, banyak effort yang harus dilakukan, dan jangan sampai nanti tadi Bu Indri sampaikan, jangan sampai kita sudah bahagia di Indonesia lalu menikah dengan orang Turki malah tidak jadi bahagia ketika kita di Turki di negara orang itu. Terima kasih banyak Bu Indri, Mbak Nia, sangat mencerahkan dan menginspirasi semua bagi yang khususnya bagi yang ingin menikah dengan orang Turki. Inspiratif sekali ceritanya dan sangat berguna, khususnya tadi yang disampaikan seperti cek latar belakang, bahkan tadi harus mendatangi kedutaan Turki di Jakarta, lalu juga kalau bisa orang Turkinya datang ke Indonesia gitu ya untuk bertemu keluarga di Indonesia gitu. Ini untuk menjamin kebahagiaan nanti ketika ketika sudah menikah dengan orang Turki. Terima kasih banyak Bu Indri dan Mbak Nia. Mungkin ada statement terakhir sebelum kita tutup dari Bu Indri atau Mbak Nia? Nanti ada waktu bisa buka sesi tanya jawab gitu. Kayaknya banyak yang mau nanya gitu Mas. Kalau misalnya ada waktu ya masih bisa buka tanya jawab. Iya, pertanyaan yang masuk itu mengenai persyaratan administratif kalau ingin menikah dengan warga negara Turki. Kalau administratif itu porsinya Mas Ondi ya? Ya, itu nanti kami sudah membahas ini beberapa kali Bu di sesi konsul menyapa kemarin-kemarin, nanti juga bisa dilihat lagi episode-episode konsul menyapa yang sebelum-sebelumnya. Tadi yang seperti saya sampaikan ada juga banyak sekali yang pertanyaan mengenai pernikahan, makanya kita mengundang langsung Bu Indri dan Mbak Nia yang sudah expert gitu, yang sudah pengalaman. Bagaimana Bu? Iya, ini juga tadi ada masukan dari toko Indonesia di Turki, ini punyanya Mbak Astrid sebetulnya. Di sini dia menulis, hati-hati dengan sindikat penjualan manusia dengan kedok biro jodoh, dengan embel-embel hadiah tiket gratis, padahal yang bayar semua biaya itu calon suaminya. Nah, ini juga hati-hati nih, karena ada juga yang diajak nikah di sini, kemudian dipekerjakan sebagai hostess ya. Hostess itu apa ya? Pelayan di rumah tangga, pelayan di kafe. Di restoran ya. Ini juga makanya itu penting sekali apa yang dikatakan Nia tadi untuk mengecek latar belakang. Jadi kalau punya kesempatan untuk datang ke kedubes Turki di Jakarta, itu harus datang aja ya untuk menjamin masa depan kita semua ya. Ya, betul. Jadi itu tadi yang disampaikan bahwa cek background itu juga dapat menghindarkan kita dari permasalahan yang lainnya. Aksesnya seperti tadi menjadi korban perdagangan orang dan semacamnya. Terima kasih dari Toko Indonesia. Ya. Jadi buat teman-teman yang boleh ditulis di bawah. Ya. Boleh ditulis. Jadi untuk teman-teman yang juga mau bertanya langsung nanti tentang cara pernikahan di Turki, tips-tipsnya, kita dengan senang hati Gelin Indonesia Angkara ada di Facebook dan juga di Instagram. Bisa tanya juga karena kita juga banyak sering dapat pertanyaan sih Mas mengenai bagaimana sih nikah di sini, orang ini gimana ngecek latar belakang mereka gimana ya gitu. Ada juga yang nanya, orang Turki juga ada yang nanya, saya mau nikah sama orang Indonesia gimana caranya, aduh gimana ya. Ada juga. Jadi silakan
Ya, silakan nanti bagi Sobat KBR Ankara bisa dicek di Indonesia Ankara, sangat informatif tentunya terkait kehidupan di yang ada di Jogja. Tadi juga Mbak Nia itu ketika datang ke Duta di Jakarta itu juga bisa mengecek ini ya, mengecek criminal record gitu ya, rekor kriminal itu juga mungkin perlu dicek ya. Jadi orang itu dipastikan bahwa tidak mempunyai catatan kriminal. Benar sekali. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Indri dan Mbak Nia atas waktunya. Kami sangat mengapresiasi sudah mau meluangkan waktunya di hari Sabtu ini berbagi dengan Sobat KBR Ankara tentang bagaimana menjalani pernikahan dengan warga negara Turki. Semoga ini sangat bermanfaat dan sangat informatif dan mencerahkan gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Indri dan Mbak Nia. Sobat KBR Ankara, sampai bertemu lagi di episode Konselor Menyapa berikutnya. Jangan lupa follow Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru yang baru saja aku upload. Terima kasih.